Selamat datang di Cangkang, sebuah platform media sosial yang akan ngomongin berbagai topik menarik mengenai produk. Saat membangun sebuah bisnis, penting bagi kita untuk melakukan branding terhadap bisnis yang ingin kita jalankan, agar terlihat berbeda dan lebih unggul dibandingkan kompetitor lainnya. Pada sesi kali ini, kami akan bahas mengenai apa itu branding, mulai dari pengenalan, manfaat, dan cara membuat brand tersebut. Branding berasal dari kata brand yang berarti merek, sebuah identitas atau cerita mengenai produkmu, yang membuat produkmu dapat tampil beda dan menonjol dari produk sejenis lainnya. Brand adalah cara perusahaan mengkomunikasikan visi mereka, apa tujuan dari produk tersebut, dan kenapa produk tersebut dibuat. Brand juga mengacu pada keseluruhan pengalaman yang dialami pelanggan saat berinteraksi dengan bisnis, sebagai pengguna, pengikut media sosial, atau sekedar pejalan kaki yang melihat brand tersebut. Sedangkan branding memiliki dua pengertian yang berbeda. Pertama, sebagai proses membuat merek dalam suatu perusahaan. Kedua, sebagai material yang membantu merek untuk tampil berbeda dan memiliki nilai seperti logo, tagline, visual design, tone of voice, dan yang lainnya. Jadi, branding bisa dikatakan sebagai sebuah proses riset, pengembangan, dan menerapkan fitur atau rangkaian fitur khusus pada perusahaan sehingga pelanggan bisa dapat mengasosiasikan merek perusahaan dengan produk atau layanan yang diberikan. Branding bisa meliputi berbagai hal, mulai dari caption di sosial media, color palette yang digunakan, material yang digunakan untuk packaging, dan masih banyak lainnya. Perusahaan yang ingin menciptakan branding yang kuat harus tahu kalau identitas brand mereka perlu hidup di mana saja. Mereka menyadari bahwa brand bukan sekadar label saja, mereka bisa berada dimanapun. Contohnya merek Coca-Cola, salah satu logo dan warna yang paling dikenal di seluruh dunia. Tulisan klasik warna merah dan putih dengan font khas yang telah bertahan lebih dari 1 abad. Merek Coca-Cola adalah bukti kekuatan merek yang konsisten dan sukses dan disukai oleh para pelanggannya. Brand bisa dibilang menjadi salah satu aset terpenting perusahaan. Brand memberikan perusahaan identitas, membuat bisnis menjadi lebih mudah diingat, mendorong pelanggan untuk membeli, dan lain sebagainya. Branding bertujuan untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat, dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan yang didapat dalam menjalankan branding. Pertama adalah sebagai penentu keputusan pembelian. Branding bisa menjadi salah satu faktor bagi pelanggan ketika mereka akan membuat keputusan saat ingin membeli suatu barang. Berdasarkan Razorfish Study tahun 2021, diketahui bahwa 82% responden membeli dari merek yang memiliki tujuan atau misi yang lebih besar. 76% responden mengatakan merek yang mereka beli membuat bumi menjadi tempat yang lebih baik. 67% mengatakan mereka membeli merek yang menjadikan mereka merasa menjadi orang yang lebih baik. Karena itulah, brand sangat mempengaruhi dalam keputusan suatu pembelian. Yang kedua yaitu branding memberikan identitas bagi bisnis yang kamu kembangkan. Branding bisa melampaui fitur produk atau layanan yang diberikan, karena branding bisa memberi konsumen sesuatu yang relate dan connect dengan diri mereka. Selanjutnya yaitu membantu pelanggan untuk mengingat bisnismu. Branding membuat bisnismu menjadi mudah diingat. Branding merupakan wajah dari bisnis dan membantu pelanggan untuk membedakan bisnismu di setiap media yang ada. Yang keempat adalah branding meningkatkan advertising dan marketing. Branding mendukung upaya pemasaran dan periklanan bisnismu. Branding membantu promosi dengan cara sendiri, dengan kemasan ekstra, dan dengan pengakuan serta dampak tambahan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja dan kebanggaan karyawan. Saat kamu membranding bisnismu, kamu tidak hanya memberikan identitas dari bisnis, kamu juga membentuk reputasi dan lingkungan kerja. Branding yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawannya dan kebanggaan mereka terhadap bisnis tersebut. Setelah memahami apa itu branding dan berbagai macam manfaatnya, selanjutnya adalah bagaimana cara membangun brand itu sendiri. Dilansir dari HubSpot, ada 6 tahapan dalam membangun brand. Yang pertama adalah menentukan target audience. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa branding bertujuan untuk membangun persepsi, kepercayaan, dan hubungan kepada brand yang dibangun. Tapi dari mana semua itu berasal? Yaps, dari pelanggan. Bukan hanya dari pelanggan saja, tapi juga dari audiens yang ada. Dalam suatu riset, diketahui 70% konsumen mengatakan bahwa mereka menginginkan pengalaman yang personal dari sebuah brand. Tapi bagaimana kita mau memberikan pengalaman tersebut kalau kita tidak tahu siapa audiensnya? Karena itu harus tahu dahulu kepada siapa brand tersebut akan berinteraksi, siapa yang akan menggunakan produk, dan juga siapa pelanggan idealnya.
Hal tersebut akan mempengaruhi keputusan dalam membangun suatu brand. Jadi, menentukan target audiens adalah salah satu prioritas utama dalam membangun suatu brand. Tahapan kedua adalah menetapkan tujuan dari brand. Kenapa kamu membuat bisnis ini? Pertanyaan tersebut akan menentukan tujuan dari bisnismu. Sebelum membuat brand yang dapat bernilai dan dipercayai pelanggan, kamu harus bisa menunjukkan apa yang bisnis kamu berikan. Visi dan tujuan dari bisnismu akan menentukan mengapa orang harus peduli dan menggunakan brand yang kamu kembangkan. Tahapan ketiga adalah menentukan nilai, fitur, dan manfaat dari brand. Mungkin akan banyak bisnis yang sejenis dengan apa yang kamu kembangkan. Karena itu, penting bagi kita untuk tahu apa yang bisnismu miliki, namun tidak dimiliki oleh orang lain. Kamu harus memastikan bahwa brand yang kamu miliki dibuat dari elemen yang hanya brand kamu yang memilikinya. Hal tersebut yang akan membuat bisnismu memiliki nilai jual yang berbeda dari bisnis lainnya. Pikirkan dan coba buatlah list apa saja hal yang membuat bisnismu berbeda. Tidak harus mengenai fitur, tapi bisa dinilai dari nilai yang dibawa, keunggulan, kualitas, ataupun layanan yang diberikan. Tahapan selanjutnya adalah membuat visual asset. Jika kamu sudah memahami siapa target audiensmu, visi dan tujuan dari bisnis, dan keunikan dari bisnis sudah terpenuhi, maka bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu visual asset. Pada tahapan ini kita membicarakan tentang logo, color palette, tipografi, dan berbagai komponen visual lainnya. Saat kamu membuat komponen-komponen tersebut, buatlah seperangkat pedoman merek atau brand guideline untuk mengatur komposisi dan penggunaan aset visual bisnismu. Hal ini untuk memastikan bahwa siapapun yang ingin menggunakan brand, mereka menggunakannya dengan akurat dan konsisten. Selanjutnya adalah menentukan brand voice. Brand voice adalah mengenai bagaimana brand berkomunikasi dengan audiens dan membangun kepercayaan mereka terhadap bisnis kita. Sama seperti persaingan bisnis, ketika bisnismu mampu berkomunikasi dengan baik, unik, dan berbeda kepada audiens, maka perhatian konsumen akan banyak tertuju kepada bisnismu. Meskipun terdapat banyak kompetitor, voice dari brandmu akan tetap terdengar dan menarik perhatian konsumen. Brand voice membantu bisnismu agar diterima, diingat, dan dicintai oleh pelanggan. Tahapan terakhir adalah memasarkan brand. Branding hanya akan berfungsi saat kamu mulai menerapkannya di berbagai media. Integrasikan brand tersebut di berbagai jangkar bisnismu. Mulai dari website, gunakan logo, color palette, tipografi yang sesuai dengan bisnismu. Gunakan sesuai dengan brand guideline yang telah dibuat, karena website adalah bagian utama dari identitas brandmu. Selanjutnya, sosial media. Pastikan semua informasi profil, postingan, dan keterangan menampilkan voice dari bisnismu. Selanjutnya adalah packaging. Jika kamu memiliki bisnis yang berbentuk fisik, kemasan produk mungkin merupakan cara paling nyata bagi pelanggan untuk berinteraksi dengan brand. Oleh karena itu, kemasan harus menonjolkan branding bisnismu. Selanjutnya adalah advertising. Iklan sering digunakan untuk membangun kesadaran merek dan memperkenalkan merek dengan konsumen. Sales dan customer service. Sebuah brand, terutama yang berbasis layanan, bagaimana brand dipandang tergantung dari orang-orang di belakangnya. Dan jika orang-orang tersebut tidak menerapkan voice dari brand, maka branding tidak akan berhasil bagi bisnismu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan berbagai hal menarik seputar produk lainnya.